Kalau kamu pikir tahu cuma dari kedelai, kamu belum tahu rahasia gelap pabrik tahu di Pekalongan ini. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota Pekalongan, berdiri sebuah pabrik tahu sederhana yang belakangan ini sangat terkenal. Rasanya lembut, gurih, dan harganya murah. Warung makan hingga pasar tradisional berebut menjadi langganan. Namun, di balik lezatannya, tersimpan kisah yang membuat warga setempat memilih untuk diam dan pura-pura tidak tahu. Pemilik pabrik itu adalah Pak Wiryo, seorang duda tua yang dulu dikenal sebagai penjual tahu keliling. Bertahun-tahun ia hidup sederhana, berkeliling dari kampung ke kampung dengan gerobak tua dan wajah lelah. Tapi segalanya berubah drastis sekitar 2 tahun lalu. Dalam waktu singkat, ia membangun pabrik tahu besar dengan puluhan karyawan. Modalnya entah dari mana. Bahkan bangunan pabrik itu berdiri di atas bekas kebun kosong yang dulu disebut warga sebagai Tanah Wingit. Tempat yang sudah lama dibiarkan tak dihuni sejak zaman penjajahan. Awalnya orang-orang mengira Pak Wiryo menang undian atau dapat warisan. Tapi mulai muncul keanehan-keanehan yang sulit dijelaskan dengan logika. Pabrik tahu itu hanya beroperasi malam hari. Setiap pukul 11 malam, suara mesin mulai meraung, asap tebal keluar dari cerobong, dan bau aneh, mirip daging terbakar, tercium di sekeliling desa. Tapi yang paling membuat bulu kuduk merinding, setiap beberapa bulan, selalu saja ada warga luar kota yang hilang. Entah pedagang, pencari kerja, atau pengamen. Polisi mencatat nama mereka, tapi tak ada satupun yang ditemukan. Lalu datanglah Nisa, mahasiswi semester akhir dari Semarang, yang sedang menjalani program magang di pabrik-pabrik industri kecil. Ia gadis cerdas, penasaran, dan cukup skeptis soal hal-hal gaib. Saat mendapatkan surat penempatan di pabrik tahu milik Pak Wiryo, ia justru semangat. Ia ingin membuktikan bahwa semua desas-desus soal pesugihan hanyalah mitos kampung yang tak berdasar. Hari pertama, suasana pabrik tampak normal. Mesin-mesin tua, tumpukan kedelai, para pekerja yang ramah meski terlihat lelah. Tapi ada satu hal yang mengganggu perasaannya. Tidak ada cahaya matahari masuk ke dalam pabrik. Jendela ditutup rapat, dan semua penerangan berasal dari lampu neon yang berkedip-kedip redup. Suasananya muram, dingin, dan sunyi. Bahkan tawa pun terdengar hambar. Setiap kali Nisa bertanya tentang sistem produksi, semua dijelaskan dengan datar. Tapi ketika ia bertanya tentang satu ruangan kecil di ujung pabrik yang selalu dikunci, para karyawan langsung terdiam. Itu gudang lama, Mbak, kata salah satu pekerja. Sudah nggak dipakai. Isinya cuma barang rusak. Tapi Nisa mencatat, dari dalam gudang itu, kadang terdengar suara gemericik, seperti air. Dan sesekali, seperti suara lirih seseorang berbisik. Selama 2 minggu, rasa penasaran Nisa makin menjadi-jadi. Ia mencatat bahwa tidak pernah ada truk pengantar bahan baku datang. Tapi produksi tahu terus berlangsung setiap malam tanpa henti. Lalu dari mana semua bahan baku itu berasal? Pada malam ke-13, Nisa diam-diam kembali ke pabrik setelah jam kerja. Ia menyelinap masuk lewat pintu belakang. Pabrik tampak kosong, tapi suara mesin masih bergemuruh. Ia menyalakan senter dan berjalan menuju ruangan yang selalu dikunci itu. Dan anehnya, malam itu pintunya tidak terkunci. Ruangan itu sempit, gelap, dan bau amis menyengat langsung menusuk hidungnya. Di tengah ruangan, ada sebuah kolam kecil berisi cairan hitam pekat yang tampak bergolak pelan. Di sekeliling kolam, tergeletak benda-benda aneh. Sesajen yang membusuk, potongan rambut, dan sebuah kain seragam bertuliskan, Rudy, nama seorang satpam yang kabarnya menghilang bulan lalu. Nisa menahan napas. Ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari dalam kolam itu. Suasana berubah dingin. Dinding-dinding seperti bergemuruh dengan bisikan yang tak ia mengerti. Saat hendak melangkah mundur, tiba-tiba suara berat terdengar di belakangnya. Kamu seharusnya tidak ke sini, bisik Pak Wiryo, berdiri di ambang pintu dengan mata merah menatap kosong. Nisa terdiam. Apa ini, Pak? Apa yang Bapak lakukan? Pak Wiryo menarik napas panjang, seperti sedang memikul beban besar. Kamu tidak akan mengerti. Aku hanya ingin usahaku maju. Aku cuma ingin dihargai. Tiba-tiba, seluruh ruangan gelap. Nisa merasakan tubuhnya ditarik kuat oleh sesuatu yang dingin dan licin. Ia berteriak, tapi suaranya menghilang seolah diserap dinding. Air kolam meluap,
dan sosok-sosok samar mulai muncul dari dalam cairan hitam. Wajah-wajah pucat penuh luka, tangan-tangan yang menggigil memanggil-manggilnya. Di antara mereka, Nisa melihat wajah Satpam Rudi. Namun, entah bagaimana, Nisa tidak mati. Ia terbangun di tengah jalan desa dengan tubuh penuh lumpur dan luka gores. Warga menemukannya dan membawanya ke rumah sakit. Ketika polisi datang dan Nisa mencoba menjelaskan, mereka hanya saling berpandangan bingung. "Tidak ada pabrik tahu di sana, Dik," kata salah satu petugas. "Itu lahan kosong sejak dulu." Nisa bersikeras menunjukkan lokasi, tapi yang ia temukan hanyalah tanah lapang penuh semak. Tak ada bangunan, tak ada jejak. Seolah pabrik itu tidak pernah ada. Kejadian itu membuat Nisa trauma. Ia berhenti kuliah dan memilih tinggal di rumah. Tapi beberapa bulan kemudian, ia menerima kiriman paket tanpa nama. Sebuah kotak kayu, di dalamnya terdapat tahu berbau amis dan selembar kertas lusuh bertuliskan, "Terima kasih sudah memberi kami waktu makan. Kami akan selalu ingat jasamu." Kini, di Pekalongan, kisah itu menjadi cerita bisik-bisik yang hanya diceritakan pada malam hari. Beberapa warga bersumpah masih mendengar suara mesin tahu berbunyi dari arah tanah kosong itu setiap malam Jumat Kliwon. Ada pula yang melihat bayangan pria tua berjalan membawa gerobak di tengah kabut, padahal jalan itu sudah lama ditutup. Dan hingga hari ini, jika kamu mencium bau daging terbakar saat lewat tengah malam di sudut desa itu, jangan coba-coba mendekat, karena mungkin mereka masih lapar. Tahu itu enak kalau dibuat dari kedelai. Tapi kalau kamu makan tahu dari tempat yang salah, kamu tak pernah benar-benar tahu apa yang kamu makan.